Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febian Wahyu Alafidz dan Akhiranim 1007 akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul dan PT Bidang Farma Tbk. Analisis yang pertama yaitu analisis Porter Diamond. Yang pertama yaitu analisis tentang permintaan pasar dari industri farmasi. Kondisi permintaan pasar terhadap produk farmasi masih tergolong stabil, dan juga produk farmasi bukan merupakan produk yang musiman. Di setiap periodenya, produk farmasi pasti memiliki permintaan yang stabil. Dan juga menurut Kemenkes, 90% permintaan pasar terhadap produk farmasi dipenuhi oleh perusahaan domestik, sehingga hal tersebut membuat sektor farmasi dalam negeri menjadi semakin kuat. Yang kedua yaitu industri pendukung. Industri farmasi memerlukan bantuan dari sektor lain seperti industri kimia sebagai penyuplai bahan baku serta industri manufaktur sebagai penyedia mesin produksi. Dan juga saat ini banyak sekali industri-industri yang terkait dengan industri pendukung sektor farmasi, sehingga kondisi tersebut bisa membantu keberlangsungan dari industri farmasi itu sendiri. Yang ketiga yaitu kondisi ekonomi. Faktor umum seperti perekonomian nasional juga bisa berpengaruh terhadap kondisi perusahaan di semua sektor, tak terkecuali sektor farmasi. Misalnya saja saat ini, perekonomian Indonesia itu tidak terlalu baik, dibuktikan dengan nilai tukar rupiah yang semakin melemah. Misalnya saja, sebuah perusahaan yang memiliki supplier bahan baku dari luar negeri pada saat kondisi tersebut terjadi pastinya sangat berbahaya, karena bahan bakunya bisa menjadi sangat mahal yang bisa berdampak terhadap proses operasional perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu persaingan industri. Perusahaan pada industri farmasi sudah cukup banyak. Hal tersebut tentu saja memberikan persaingan yang cukup ketat. Beberapa perusahaan telah menjadi market leader dan juga beberapa perusahaan masih harus berjuang untuk menyaingi perusahaan yang lebih kuat. Hal ini menjadi indikasi jika persaingan pada industri farmasi masih terdapat persaingan yang begitu ketat. Selanjutnya yaitu analisis operasi dari PT Sido Muncul dan juga PT Bidang Farma. Dilihat dari analisis kompensasi dan juga nilai dari nopat kedua perusahaan, PT Sido Muncul masih lebih baik daripada PT Bidang Farma. Dilihat dari nopatnya, PT Sido Muncul selalu mencatatkan nopat yang positif, berbeda dengan PT Bidang Farma yang walaupun sempat mencatatkan nopat yang sangat tinggi di tahun 2019, namun lambat laun menjadi menurun bahkan menjadi negatif pada saat ini. Padahal di tahun 2022, PT Bidang Farma mencatatkan laba komprehensif yang sangat tinggi. Tapi di tahun itu juga nopat dari Bidang Farma malah negatif. Hal ini mengindikasikan jika PT Bidang Farma mendapatkan laba di tahun 2022 itu bukan berasal dari aktivitas operasional, tapi berasal dari pos luar biasa, yakni penjualan aset tetap. Dari perputaran persediaannya juga, PT Sido Muncul masih lebih unggul daripada PT Bidang Farma. Di sini terlihat jika PT Sido Muncul berhasil memutarkan persediaannya sebanyak 3-5 kali dalam 5 tahun terakhir, berbeda dengan PT Bidang Farma yang hanya sekitar 2-4 kali dalam 5 tahun terakhir. Artinya PT Sido Muncul berhasil menjual persediaannya lebih banyak daripada PT Bidang Farma. Selanjutnya yakni analisis pendanaan. Dari struktur modalnya sangat berbeda. PT Sido Muncul lebih mengandalkan ekuitas, sedangkan PT Bidang Farma lebih mengandalkan liabilitas, yang artinya risiko dari PT Bidang Farma lebih tinggi daripada PT Sido Muncul. Dari likuiditasnya juga, PT Sido Muncul lebih baik daripada PT Bidang Farma karena rasionya cukup stabil dan lumayan tinggi, sedangkan karena rasio dari PT Bidang Farma lambat laun menurun dari tahun ke tahun karena adanya peningkatan liabilitas jangka pendek. Sedangkan untuk cash ratio-nya, PT Sido Muncul selalu memiliki cash ratio di atas 1, sedangkan cash ratio dari Bidang Farma selalu di bawah 1, yang artinya PT Bidang Farma tidak memiliki arus kas yang cukup untuk menutupi liabilitas jangka pendek mereka. Namun karena rasio dari PT Sido Muncul yang sebenarnya ini cukup tinggi, yang mengindikasikan jika ada beberapa aset yang tidak dimanfaatkan untuk aktivitas operasional, sehingga hal tersebut perlu diperbaiki oleh manajemen agar profitabilitas PT Sido Muncul lebih tinggi pada periode yang selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu analisis profitabilitas dan imbal hasil investasi. Penjualan dari PT Sido Muncul stabil di angka 3 triliun, sedangkan
penjualan dari PT Bina Farma sebenarnya naik dari tahun ke tahun, tapi ternyata tingkat RNOA dari PT Bina Farma sangat-sangat buruk. Di sini 2019 PT Bina Farma mencatatkan RNOA yang sangat tinggi, tapi tiba-tiba turun sangat drastis. Bahkan saat ini RNOA dari PT Bina Farma berada di angka yang negatif. Kondisi ini diakibatkan karena pengelolaan beban yang tidak efisien oleh manajemen PT Bina Farma, sehingga penjualan yang tinggi tidak bisa mengenerate tingkat RNOA menjadi lebih tinggi. Dan juga untuk tingkat ROA dan ROE juga PT Sido Muncul sangat stabil di 5 tahun terakhir, berbeda dengan PT Bina Farma yang sangat fluktuatif. Tapi return dari PT Sido Muncul ini sendiri sebenarnya cukup stagnan dan tidak menarik untuk para investor, terutama investor yang memiliki preferensi risiko yang tinggi. Sedangkan untuk PT Bina Farma yang sangat fluktuatif ini bisa saja menarik bagi investor, terutama yang memiliki preferensi risiko yang tinggi. Di tahun 2022 bahkan ROE dari PT Bina Farma sangat tinggi karena hal ini terkait dengan struktur modal mereka yang lebih banyak liabilitasnya, sehingga ketika laba mereka yang didapatkan sangat tinggi, return yang diterima oleh pemegang ekuitas juga sangat tinggi. Selanjutnya yaitu analisis arus kas. Perbandingan laba dengan arus operasi dari kedua perusahaan menunjukkan jika PT Sido Muncul masih unggul karena selisih antara laba operasi dan kas operasionalnya tidak terlalu tinggi. Artinya manajemen laba dan juga kualitas laba dari PT Sido Muncul sangat baik, di mana komponen dari laba tersebut mayoritas masih berupa uang kas, berbeda dengan PT Bina Farma yang selisih antara laba operasi dengan kas operasionalnya tidak menentu di setiap tahunnya, yang artinya manajemen laba dari PT Bina Farma belum terlalu baik. Dari free cash flow juga, PT Sido Muncul selalu memiliki free cash flow di 5 tahun terakhir, dengan PT Bina Farma hanya memiliki free cash flow di tahun 2019, sisanya mereka memiliki free cash flow yang negatif. Dari analisis arus kas juga, sumber kas PT Sido Muncul kebanyakan dari operasional, yang membuktikan jika kinerja operasional dari PT Sido Muncul memang sangat baik. Sedangkan untuk dari Bina Farma sumber kasnya memang mayoritas masih dari operasional, tapi sumber kas dari liabilitas atau utang juga sangat tinggi sesuai dengan struktur modal mereka. Untuk pengeluaran kas dari PT Sido Muncul kebanyakan dari operasional dan juga dividen. Di sini sangat disayangkan mereka tidak berfokus pada investasi, padahal mereka memiliki free cash flow di setiap tahunnya. Mereka lebih fokus berinvestasi pada perolehan aset tetap, bukan akuisisi perusahaan. Di sini mengindikasikan jika PT Sido Muncul masih berfokus terhadap operasional perusahaan mereka dengan memperoleh aset tetap. Dengan untuk pengeluaran kas dari PIFA di sini yang menarik, walaupun PIFA memiliki free cash flow yang negatif, tapi ternyata mereka lebih gencar untuk berinvestasi daripada PT Sido Muncul. Terlihat dari pengeluaran kas dari investasi mereka yang 14% dari keseluruhan pengeluaran kas selama 5 tahun. Untuk valuasi ekuitas dan saham, sama saja PT Sido Muncul masih lebih unggul, di mana valuasinya sangat-sangat stabil, dari price earning yang sangat tinggi dan juga stabil sesuai dengan earning power mereka yang kuat. Namun untuk price to book sebenarnya cukup over value. Di sini mengindikasikan jika memang ada beberapa aset yang tidak dimanfaatkan untuk operasional, sejalan dengan current ratio dari PT Sido Muncul yang terlampau tinggi. Sedangkan untuk PT Bina Farma, untuk price earning dan juga price to book mereka sangat fluktuatif. Namun saat ini untuk price to book dari PT Bina Farma sebenarnya cukup normal. Hanya saja price to earningnya yang masih under value sesuai dengan earning power mereka yang tidak terlalu kuat. Selanjutnya analisis prospektif yang akan menggunakan proyeksi laba rugi untuk melihat kenaikan kinerja operasional kedua perusahaan. Analisis di atas menggunakan skala 0, yang artinya proyeksi didasarkan pada data historis laporan keuangan tahun sebelumnya. Baik, yang terakhir yakni kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan. PT Sido Muncul memiliki kondisi keuangan baik yang stabil dengan aktivitas operasional yang sangat baik, meski terkesan return yang diberikan terkesan stagnan. Pendanaan juga tidak terlalu mengandalkan utang sehingga memiliki risiko keuangan yang rendah. Sedangkan PIFA atau Bina Farma memiliki kondisi keuangan yang sangat tidak stabil dengan return dari aktivitas operasi yang sangat-sangat tidak baik, bahkan sempat mengalami kerugian.
Sehingga preferensi saya sebagai seorang investor lebih memilih PT Sido Muncul untuk berinvestasi, karena saya lebih memilih untuk menghindari perusahaan dengan risiko yang tinggi. Seperti yang kita tahu bahwa Prima Pharma memiliki risiko keuangan yang tinggi, berbeda dengan PT Sido Muncul yang memiliki risiko keuangan yang rendah dengan return yang cenderung stabil. Sehingga saya memilih PT Sido Muncul sebagai tempat berinvestasi. Sedangkan dari sudut pandang seorang kreditor, pastinya lebih memilih perusahaan yang sehat secara finansial. Di sini adalah PT Sido Muncul. PT Sido Muncul memiliki likuiditas yang baik, berbeda dengan Prima Pharma yang likuiditasnya kurang baik. Sehingga sebagai seorang kreditor, saya memilih PT Sido Muncul untuk meminjamkan dananya ke perusahaan tersebut.